Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudaraku seiman, pemirsa kajianmu rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang pantas kita lantunkan kecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas anugerah nikmat, rahmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga sampai hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kekuatan lahir dan batin, serta semangat untuk terus menyuarakan kebaikan. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada 3 nama surat yang diambil dari nama hewan kecil, yaitu An-Naml, semut. Yang kedua Al-Ankabut, laba-laba. Dan yang ketiga An-Nahl, lebah. 3 hewan ini yang sering diperumpamakan kehidupan manusia. Semut binatang kecil yang dia punya hobi, punya kesenangan mencari dan kemudian menimbun makanan, bahkan sebanyak-banyaknya. Bahkan apa yang dia kumpulkan, baik secara individu maupun secara berkelompok, konon makanan yang dia simpan di lubang-lubang itu bisa untuk hidup mereka bertahun-tahun. Sementara semut itu umurnya hanya kurang dari 1 tahun. Karena kelobakannya itulah, kadang semut berusaha untuk membawa makanan, membawa sesuatu, barang yang lebih besar dari badannya. Nah, gambaran kehidupan manusia juga ada yang seperti semut. Mereka menumpuk harta benda, menumpuk uang, menumpuk makanan, bahkan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk anak cucu, bahkan mungkin untuk 7 kali turunan, mungkin begitu. Nah, tentu harapan kita sebagai manusia yang punya kewajiban, kita agar introspeksi. Apa yang kita lakukan ketika hidup ini hanya sekedar kita akan menumpuk harta, menumpuk kekayaan, menumpuk makanan untuk diri kita sendiri, dan mungkin untuk kroninya dalam satu kelompok itu. Seperti semut, yang dia bisa menumpuk makanan untuk hidup bertahun-tahun, sementara umurnya tidak sampai 1 tahun. Tentu tidak seperti itu. Bukan kemudian Islam melarang kita bekerja, kita investasi, menabung, menumpuk harta benda. Tidak. Tetapi harapannya juga bisa ditasarufkan kepada orang lain sebagai bentuk kepedulian kita sebagai makhluk hidup. Lain dengan laba-laba yang dia membuat rumah. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran itu, rumah laba-laba adalah rumah yang paling rapuh. Bahkan rumah laba-laba ini rumah yang tidak aman untuk apapun. Jangankan bagi serangga yang tidak sejenis. Serangga yang sejenis pun, sesama laba-laba, dia tidak segan-segan menghabisi temannya, bahkan pasangannya. Laba-laba jantan yang berhubungan
dengan betinanya. Bahkan setelah selesai, tidak segan-segan betina itu memusnahkan si jantan tadi. Dan ketika betina ini bertelur, kemudian menetas, kita lihat kerumunan yang banyak sekali, berdesak-desakan, dan seakan mereka saling memusnahkan satu sama lain untuk tetap bisa hidup, eksis dalam komunitas itu. Ini juga bisa digambarkan dalam kehidupan manusia yang juga saling sikut menyikut, saling memusnahkan, bahkan orang tua dengan anak tidak harmonis, suami dengan istri juga tidak harmonis, saling menyalahkan, dan kemudian saling menyikut, saling memfitnah, bahkan antara pemimpin dan umatnya, manajer dengan anak buahnya, dan seterusnya. Ini gambaran-gambaran kehidupan manusia. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 41, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi auliya'a kamasalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut laukanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, kalau mereka mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Ayat di atas jelas menggambarkan, sebagaimana tadi saya sampaikan di depan, rumah laba-laba yang rapuh, bahkan tidak aman bagi siapapun yang di situ. Sama dengan kehidupan dalam rumah tangga misalnya. Bapak atau seorang suami tidak akur dengan istrinya. Orang tua tidak akur dengan anak-anaknya. Dan mungkin pemimpin dengan anak buahnya, imam dengan makmumnya, dan seterusnya. Ini yang kadang-kadang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, lebah. Lebah ini dikatakan binatang yang memiliki insting yang sangat tinggi. Bahkan di dalam Al-Quran ini digambarkan laba-laba ini membuat sarang dengan bentuk segi 6, bukan segi 4 atau segi 5. Dan setelah diteliti ternyata ini untuk efektivitas tempat. Laba-laba ini sangat patuh kepada pimpinannya. Dia mengambil makanan yang halalan thayyiban, makanan yang bagus karena dia mengambil dari sari bunga. Kemudian dia juga mengeluarkan madu dari perutnya, sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan lebah ini ketika hinggap di salah satu tempat kecil, kering, tapi dia tidak akan pernah merusak atau mematahkan ranting itu, pohon itu, atau dia tidak merusak lingkungannya. Tentu ini gambaran yang bagus yang bisa menjadikan pelajaran bagi kita manusia. Andai kata lebah itu kemudian menyengat, itu pun kalau diganggu. Dan sengatan itu juga kadang menjadi obat bagi manusia. Maka gambaran kita sebagai manusia, kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari lebah ini. Makan, memilih dengan yang baik, yang thayyib. Apa yang dikeluarkan juga baik, baik ucapan, perilaku, sikap yang kita keluarkan untuk orang lain juga yang baik. Bahkan kemudian kita tidak memusuhi orang lain,
tidak menyerang ketika kita tidak diserang atau ketika kita tidak diganggu. Tentu hal-hal baik dari lebah inilah yang mestinya menjadi pegangan kita dalam kehidupan. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68 dan 69 Allah menegaskan yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Sahabat kajianmu rahimakumullah, satu yang perlu kita ingat, kehidupan manusia di dunia ini bahkan tidak hanya seperti semut yang suka menumpuk harta benda makanan, atau seperti laba-laba yang tidak aman bagi orang lain, tapi ada yang lebih dari itu. Bagi mereka yang lalai, mereka yang tidak taat, mereka yang tidak mau beriman, maka di dalam Al-Quran dikatakan, ulaika kal an'ami balhum adol, ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Pemirsa kajian rahimakumullah, marilah kita bisa mengambil pelajaran dari 3 binatang kecil yang Allah diabadikan namanya dalam surat Al-Quran. An-Naml, semut, Al-Ankabut, laba-laba, dan An-Nahl, lebah. Tentu kita bisa memilih bagaimana kita bisa menjadi seperti lebah dalam kehidupan ini. Hanya mengambil yang baik, kita keluarkan juga yang baik, kita taat kepada pimpinan kita, kemudian kita juga tidak menggunakan yang kita miliki semau kita, tapi hanya kita menggunakan sesuatu yang kita butuhkan. Sebagaimana lebah yang membuat sarang hanya cukup untuk badannya saja. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Tentu banyak kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.